Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Desi Eliana, di dalam video learning yang kedua. Nah, di dalam video learning yang kedua ini, nanti saya akan membahas tentang bagaimana status administrasi kesehatan di dalam rumpun kesehatan masyarakat atau public health. Nah, apa sih sebenarnya status administrasi kesehatan dalam rumput public health? Sebenarnya kalau public health tadi kan kita berbicara tentang kesehatan masyarakat, yang mana adalah tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini tentunya harus terorganisir. Salah satunya adalah pengorganisasian pelayanan kesehatan, gitu ya. Pengorganisasian pelayanan kesehatan juga ada kaitannya dengan ranahnya public health atau kesehatan masyarakat. Nah, menurut Greg Martin pada tahun 2014, tugasnya public health itu adalah mengetahui besaran masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut dan mengetahui distribusi masalah kesehatan itu seperti apa. Jadi contoh dulu kita ada terkena pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, tugasnya kesehatan masyarakat adalah mengukur seberapa besar sih sebenarnya efek dari masalah COVID-19 ini untuk masyarakat kita. Dan distribusinya atau penyebaran penyakitnya itu seperti apa kok bisa sampai besar, itu adalah tugasnya kesehatan masyarakat. Kita akan membahas tentang tugas kesehatan masyarakat terlebih dahulu begitu ya. Nanti kita akan kerucutkan apa sih sebenarnya peran dari administrator kesehatan. Nah, balik lagi ke sini. Untuk besaran masalah dan distribusi masalah kesehatan di wilayah tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar masalah kesehatan tersebut dan bagaimana distribusi atau penyebaran masalahnya, perlu diketahui apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi faktor resiko terhadap besaran masalah distribusi tersebut. Tadi saya contohkan adalah penyakit COVID-19. Sehingga apa sih paparannya gitu, tentunya virus COVID gitu ya. Virus COVID ini yang faktor-faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan seseorang sakit COVID. Itu yang akan diukur oleh public health atau ranahnya public health atau kesehatan masyarakat. Nah, setelah mengetahui paparannya virusnya apa, kemudian faktor resiko terkenanya bagaimana, lalu intervensinya seperti apa gitu ya. Apa intervensi yang diberikan oleh masyarakat atau oleh perorangan atau oleh institusi kesehatan agar mampu menghambat distribusi atau penyebaran penyakit COVID-19 itu supaya tidak terlalu meluas ke banyak wilayah atau ke beberapa negara. Gitu. Nah, dari mana kita bisa melihat faktor resikonya apa saja, intervensi yang pas untuk kita gunakan apa, dan paparannya itu apa, yaitu dari data surveillance atau dari penelitian. Paparan dan resiko ini bisa diketahui dari surveillance. Surveillance itu apa? Surveillance itu adalah pencatatan atau pelaporan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan berkesinambungan. Yang dicatat itu apa? Yang dicatat adalah data-data kesehatan. Data-data, misalnya kayak jumlah sakit gitu ya, siapa saja yang sakit, kemudian namanya di mana, alamatnya di mana. Nah, itu ada datanya namanya surveillance, yaitu pencatatan pelaporan atau apa namanya, analisa data. Itu menjadi rangkaian sebuah kegiatan yang namanya surveillance. Nah, dari surveillance ini pula kita dapat mengetahui faktor resiko dan intervensi yang pas untuk penyakitnya itu apa, dan juga untuk melihat outcome-nya seperti apa. Orang sakit COVID-19 ini apakah ada yang cacat? Apakah masih ada yang sakit atau berapa lama kesakitannya? Atau berapa orang yang meninggal? Gitu.
dari data surveillance ini. Nah, kemudian balik lagi ke besaran dan distribusi data ini untuk melihat apakah ada hubungan paparan dengan outcome. Apakah benar virus COVID-19 ini bisa menimbulkan kecacatan? Itu dilihat dari besaran, yaitu dari data ini juga. Gitu. Lalu dapat merencanakan intervensi untuk perbaikan kesehatan selanjutnya. Nah, lalu di sini perannya administrator kesehatan di mana ya, Bu? Itu ya pertanyaannya. Oke, saya akan jawab seperti ini. Seorang administrator kesehatan itu adalah orang-orang yang mampu mengkoordinasikan orang yang mampu mengkoordinasikan orang-orang yang bertugas di dalam kesehatan masyarakat. Jadi si administrator kesehatan ini nanti sebagai koordinator dari SKM gitu aja, lebih tepatnya. Yang mana nanti si administrator kesehatan ini dapat mencari tahu atau merencanakan di sini. Intervensi apa sih yang bagus untuk perbaikan kesehatan ke depannya? Memutuskan kebijakan apa nih yang harus kita kelola atau kita lakukan agar kesehatan kita itu menjadi baik terus-menerus. Gitu. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari data-data surveillance ini. Data surveillance ini yang mengelola adalah public health. Seperti itu. Itu secara garis besarnya. Nah, tadi garis besar tugas kesehatan masyarakat saya jelaskan sebagai untuk melihat besaran dan distribusi penyakit. Di dalam Greg Martin juga ada dua hal tadi, yaitu yang pertama adalah pencegahan dan yang kedua adalah pelayanan dan pengobatan. Ranahnya pencegahan adalah ranahnya promkes atau promosi perubahan perilaku. Makanya yang dipikirkan bagaimana nih cara mencegah agar tidak kejadian namanya obesitas atau penyakit tidak menular atau penyakit jantung gitu ya, ranahnya promosi perubahan perilaku. Atau yang kedua adalah mengurangi paparan yang berisiko. Yang dikurangi apa? Lingkungan fisik dan determinan sosial kesehatannya. Mengurangi paparan dan paparan yang berisiko ini adalah tadi misalnya COVID-19 tadi paparannya apa aja sih? Beresiko, orang yang beresiko adalah orang yang terkena COVID-19 sehingga kita harus menjaga jarak gitu ya, mencuci tangan gitu ya, menggunakan masker. Nah, itu salah satu ranahnya kesehatan masyarakat tapi di dalam ranah pencegahan. Yang kedua adalah pelayanan dan pengobatan. Pelayanan dan pengobatan ini ada dua hal, yaitu akses terhadap pelayanan yang bermutu atau efektif, ini terhadap pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, gitu ya, bisa menggunakan ranahnya ini. Kemudian yang kedua adalah penguatan sistem kesehatan untuk penyediaan pelayanan kesehatan. Kapabilitas pelayanan kesehatan, manajemen, regulasi, informasi, kepemimpinan pemerintahan, anggaran, obat, alat kesehatan, SDM kesehatan. Nah, kalau ranahnya tadi di pencegahan dan di pelayanan pengobatan, lebih kerucutnya kita bergerak di sini. Gitu ya. Diakses terhadap pelayanan yang bermutu, bagaimana cara kita menyediakan pelayanan bermutu. Kita di sini maksud saya adalah seorang administrasi kesehatannya. Ranahnya di sini. Gitu. Penguatan sistem kesehatan dan penyediaan pelayanan. Juga kita ranahnya di sini. Jadi sebenarnya kesehatan masyarakat dan administrasi kesehatan itu merupakan dua profesi yang saling membantu untuk mencapai derajat kesehatan yang baik. Gitu. Percuma pencegahannya baik, tetapi ternyata dari sisi pelayanan kesehatannya tidak baik. Gitu ya. Maka tidak akan bisa terbentuk yang namanya derajat kesehatan yang baik. Nah,
bisa juga kita lihat dari the backbone of the public health ini. The backbone of public health itu lebih besarnya adalah ruang lingkup epidemiologi. Kalau kita berbicara tentang public health, biasanya yang terdengar epidemiologi gitu ya. Karena epidemiologi ini adalah ruang lingkup public health yang paling luas, paling dominan, yang sering dipelajari oleh yang sering dipelajari oleh publik yang lain, gitu, seperti promosi kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu irisan. Kenapa di sini menjadi salah satu irisan? Berarti ada bagian yang dimana administrasi kesehatan membutuhkan data-data epidemiologi untuk membuat sebuah kebijakan. Begitu juga sebaliknya. Epidemiologi membutuhkan data-data dari administrasi kesehatan ini agar epidemiologi, program-program epidemiologinya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Contoh seperti ini. Epidemiologi itu pertanyaannya adalah what, gitu. What di sini apa beban penyakit di masyarakat, gitu. Ini kalau kita ranahnya epidemiologi ya. Bebannya itu bisa kecacatan, kesakitan, kematian. Kemudian apa faktor resiko? Apa jenis karakteristik populasi yang menderita? Siapa saja sih yang sakit? Apa intervensi yang sudah dilakukan? Apa ada hubungan antara paparan dengan outcome atau hasilnya? Yang mana digambarkan oleh Greg Martin itu, ini tadi, distribusi atau besaran penyakit dan kausasi atau hubungan antara paparan dengan outcome. Yang mana nanti bisa melihat status kesehatannya apakah sakit, cacat, atau mati gitu ya. Distribusinya apakah berdasarkan demografi, geografi, atau temporal. Seperti itu. Nah, ini contoh. Tadi saya sebutkan contohnya COVID. Kalau pertanyaan anak-anak EPID itu pasti apa gitu ya. Tadi apa saja sakit, beban penyakit di masyarakat, apa faktor resikonya, apa jenis karakteristiknya, apa intervensinya. Tapi ini sebagai contoh. Nah, sebesar 60% warga Kelurahan X memiliki perilaku PHBS yang jelek. Ternyata karena 60% warga Kelurahan X ini memiliki perilaku PHBS yang jelek, tidak pernah cuci tangan, ada nih gelombang COVID masuk. Setelah gelombang dari 60% warga yang tidak melakukan PHBS ini, ternyata setengahnya, 50% dari 60% itu akhirnya warga tersebut kena COVID karena PHBS-nya jelek gitu. Dari 50% ini terdiri dari 65% laki-laki, yang dimana ini adalah dari 65% ini adalah dominan kepala rumah tangga. Nah, setelah ada seperti ini nih anak EPID akhirnya melakukan penelitian, melihat hubungan kausasi antara perilaku PHBS yang jelek dengan kejadian COVID. Dibuatlah penelitian seperti ini. Oh, ternyata ada hubungan antara penggunaan masker dan cuci tangan terhadap pasien COVID, atau ada hubungan antara cuci tangan dengan pasien COVID gitu. Nah, setelah mengetahui hasil penelitian, anak-anak EPID tadi meneliti, udah tahu, akhirnya muncullah sebuah kebijakan atau muncullah sebuah intervensi. Intervensi ini dari 75% kepala rumah tangga yang kena ini tadi, dikarantina di rumah sakit. Gitu. Akhirnya dikarantina agar tidak terjadi penyebaran kasus COVID. Nah, ini kalau kita berbicara yang dihasilkan oleh EPID. Bagaimana ketika yang dihasilkan oleh seorang administrasi kesehatan? Gitu. Seorang administrasi kesehatan itu mampu menjalankan program-program dari administrasi kesehatan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya kalau tadi EPID adalah what, kalau administrasi kesehatan berarti adalah how, yaitu bagaimana. Seorang administrator kesehatan harus mampu berpikir, bagaimana ya cara menjalankan program pengendalian COVID pada kepala keluarga tadi. Kan tadi kan ada 75% yang harus dikarantina. Nah, gimana cara
menjalankan program-program yang agar di karantinanya itu bisa 14 hari, si kepala keluarganya bisa mematuhi instruksi-instruksi dari perawat atau dokter yang ada di rumah sakit. Itu adalah ranahnya dari administrasi kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana ya cara mengatur sumber daya pelaksanaan program tersebut? Kalau tadi si FPIT itu mengetahui faktor resikonya, kalau administrasi kesehatan udah tahu nih cara pengendaliannya dari hasil penelitiannya anak EPIT tadi 75% harus dikarantina. Artinya ketika dikarantina kan harus ada sumber daya yang merawat, gitu ya. Nah, ini yang dipikirkan oleh ranah administrasi kesehatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pelaksanaan program tadi gitu, atau intervensi dan pengobatan. Nah, tentunya tidak hanya di karantina, tapi 75% kepala rumah tangga ini perlu diobati dan harus ada intervensi agar dia cepat sembuh gitu ya. Nah, dari mana anggaran untuk pelaksanaan intervensi tersebut? Itu yang memikirkan adalah administrasi kesehatan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Harus ada strukturnya, harus ada yang mengkoordinasi. Maka mungkin dibentuklah kebijakan Satgas COVID. Nah, yang bikin Satgas COVID itu siapa? Administrasi kesehatan berarti. Gitu ya. Jadi kalau dari public health itu data-datanya, dari administrasi kesehatan bagaimana dari data-data tersebut kita bisa menumbuhkan suatu program kesehatan yang baik, menumbuhkan suatu kebijakan-kebijakan yang baik, kemudian juga dari program dan kebijakan ini bisa diketahui bagaimana cara menjalankannya, mencari SDM-nya, mengatur sumber dayanya, mengalokasikan anggaran-anggaran untuk pengobatan atau intervensinya, dan juga menyusun struktur organisasinya. Jadi poinnya adalah ada 3 hal yang perlu dipikirkan oleh seorang administrasi kesehatan dalam suatu program kesehatan yang dia bentuk, yaitu yang pertama adalah mengatur orang. Siapa orang-orang yang tepat sih sebenarnya untuk menjalankan program itu? Mengatur proses. Mengatur proses itu bisa sarana prasarana, sumber daya yang ada, sumber daya manusia, gitu ya, sumber daya apapun, dan mengatur budget. Seperti itu. Jadi jelas ya perbedaan antara kesehatan masyarakat dan administrasi kesehatan. Kalau di kesehatan masyarakat kita berbicara tentang apa sih, kenapa sih, apa sih yang menjadi penyebab penyakit ini gitu. Kalau di administrasi kesehatan, setelah dari data-data apa tadi, kita olah menjadi bagaimana agar kita mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini dengan membuat sebuah program dan kebijakan, sehingga kebijakan ini bisa tepat sasaran dan juga mampu dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kita. Oke. Mungkin itu saja untuk penjelasan ranah dari rumpunnya public health, khususnya ranah administrasi di rumpun public health. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti teman-teman bisa mengisikan di kolom diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.